Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidini Suci Rahma dari kelas C124 Akuntansi dengan NPM 102240116. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam akuntansi keuangan, yaitu liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban yang harus diselesaikan oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun untuk mencerminkan aliran sumber daya yang keluar dari perusahaan yang diharapkan tidak akan terjadi dalam siklus operasi tahunan. Liabilitas ini penting karena menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kewajiban finansial yang lebih besar yang dapat mempengaruhi keputusan investasi dan pendanaan di masa depan. Dalam laporan keuangan, liabilitas jangka panjang biasanya dicatat di bagian bawah neraca setelah liabilitas jangka pendek. Ada beberapa jenis liabilitas jangka panjang yang perlu kita ketahui, diantaranya adalah obligasi, surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor. Ketika perusahaan menerbitkan obligasi, mereka berkomitmen untuk membayar kembali pokok beserta bunga pada tanggal jatuh tempo. Obligasi diatur di bawah PSAK 71 mengenai instrumen keuangan. Yang kedua ada wasal bayar. Ini adalah surat berharga yang memiliki tanggal jatuh tempo dan suku bunga yang dinyatakan. Meskipun memiliki beberapa kesamaan dengan obligasi, wasal bayar sering diterbitkan oleh entitas yang tidak memiliki pertanggungjawaban publik. Kedua jenis kewajiban ini memiliki karakteristik yang berbeda dan pemahaman yang baik tentang keduanya sangat penting untuk analisis keuangan. Harga obligasi ditentukan melalui mekanisme permintaan dan penawaran serta kondisi pasar yang berlaku. Mari kita lihat beberapa kondisi yang mempengaruhi harga obligasi. Yang pertama, ada obligasi dengan diskon. Terjadi ketika suku bunga pasar lebih tinggi daripada kupon obligasi. Dalam hal ini, investasi atau investor tidak akan membeli obligasi dengan kupon yang lebih rendah, sehingga obligasi tersebut dijual di bawah nominal. Yang kedua, obligasi dengan premium. Sebaliknya, jika suku bunga pasar lebih rendah daripada kupon obligasi, obligasi tersebut akan dijual dengan premium, artinya harga lebih tinggi daripada nominal. Contoh sederhananya, jika obligasi memiliki kupon 8% dan suku bunga pasar 6%, investor akan lebih tertarik untuk membeli obligasi tersebut, sehingga harganya lebih tinggi daripada nilai nominal. Untuk lebih memenuhi atau memahami konsep ini, mari kita lihat contoh nyatanya. Misalkan PT AAA menerbitkan obligasi senilai 5 juta rupiah dengan kuponnya yang 8% yang dibayarkan setiap tahun. Jika suku bunga pasar ada 8%, obligasi ini yang akan dicatat pada nilai nominalnya, yaitu 5 juta rupiah. Namun, jika suku bunga pasar turun menjadi 6%, obligasi ini akan diterbitkan dengan premium. Dan sebaliknya, jika suku bunga pasar naik menjadi 10%, obligasi ini akan diterbitkan dengan diskon. Dengan memahami bagaimana suku bunga mempengaruhi harga obligasi, kita dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik. Selanjutnya, mari kita bahas wasal bayar jangka panjang. Wasal bayar adalah surat berharga yang memiliki tanggal jatuh tempo dan suku bunga yang dinyatakan. Misalnya, PT BBB menerbitkan wasal bayar sebesar 120 juta dengan suku bunga 12% dan periode jatuh tempo selama 3 tahun. Pencatatan jurnal untuk wasal bayar ini dilakukan untuk mencatat pembayaran bunga yang dilakukan setiap akhir tahun. Setiap tahun, PT BBB akan mencatat beban bunga dan mengurangi liabilitas wasal bayar sesuai dengan pembayaran yang dilakukan. Demikianlah pembahasan mengenai liabilitas jangka panjang, termasuk konsep dasar, jenis-jenis utang, serta contoh perhitungan yang relevan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.